Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mazidatul Rohmah dengan NIM 3 digit terakhir 081 dari kelas PM 2024F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait translasi pada mata kuliah Geometri Transformasi. Untuk translasi sendiri, definisinya ini. Misal P pada R kuadrat atau ya dan S merupakan suatu pemetaan, terdapat ruas garis berarah atau vektor AB sedemikian hingga untuk setiap titik P dengan eh, S vektor AB terhadap titik P, maka itu sama dengan P aksen dan dipenuhi PP aksen itu sama dengan AB dan PP aksen ini sejajar dengan AB seperti pada contoh gambar ini. Jadi PP aksen itu sama dengan AB dan PP aksen itu sejajar dengan AB. Nah, pemetaan ini itu disebut dengan translasi atau pergeseran, ditulis dengan pemetaan S eh, dengan vektor AB. Nah, untuk melakukan translasi ini harus ada atau ditentukan dulu sebuah vektor gesernya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait teorema 5.1. Pada teorema 5.1 ini berbunyi bahwa translasi merupakan isometri. Jadi kita diminta untuk membuktikan, eh, jadi kita nanti membuktikan bahwa translasi ini merupakan suatu isometri. Terus dibuktikan, eh, di sini telah dibuktikan bahwa S vektor AB itu kan merupakan suatu transformasi. Nah, misalkan S vektor AB itu memetakan P ke P aksen dan ke H aksen, berarti kan PP aksennya ini sama dengan H aksen. Maka PP aksen sama dengan H aksen sama dengan AB. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa P aksen H aksen itu sama dengan PH. Jadi, P aksen, H aksen itu sama dengan PH. Ini, titik P. Nah, di sini kita menggunakan dua kejadian. Yang pertama itu ketika tidak segaris dan yang kedua nanti yang segaris. Nah, yang pertama dulu ini bila P, P aksen, dan H itu tidak segaris. Nah, maka di sini berdasarkan premisnya itu H, P aksen, H aksen itu suatu sejar genjang, di mana pemetaan SAB terhadap P itu sama dengan P aksen dan pemetaan SAB terhadap H itu merupakan H aksen. Jadi P aksen, H aksen itu tidak segaris. Nah, berdasarkan definisi sejar genjang, maka pada pembuktian yang kedua ini kan P, P aksen itu sejajar dengan H aksen, dan P itu sejajar dengan H aksen, P aksen. Nah, ini itu berdasarkan definisi dari jajar genjang. Karena tadi kan sudah disebutkan kalau ini jajar genjang. Maka P, P aksen itu sama dengan H aksen, dan P aksen, H aksen itu sama dengan PH. Ini juga berdasarkan definisi jajar genjang. Jadi gambarnya seperti ini karena dia segaris. Selanjutnya, bila P, P aksen H itu, oh ini yang tidak segaris. Selanjutnya, bila P, P aksen H itu segaris. Nah, jadi H aksen akan terletak pada garis yang sama, P, P aksen H itu segaris. Nah, di sini itu diberikan premis tambahan bahwa P aksen, H aksen sama dengan P, H aksen dikurangi PP aksen. Maka P Hi aksen itu sama dengan P Hi plus Hi aksen. Nah, berdasarkan langkah 3 ini, kan Hi aksen itu sama kayak P aksen. Maka P Hi aksen itu sama dengan P Hi plus PP aksen diubah berdasarkan langkah ketiga. Nah, dilihat dari langkah 2 dan juga langkah 4, maka P aksen, Hi aksen itu sama kayak P Hi plus PP aksen dikurangi PP aksen. Nah, kan P
PP aksen dikurangi PP aksen ini kan jadinya hilang. Maka berdasarkan langkah kelima ini dapat disimpulkan bahwa P aksen H aksen itu sama dengan PH. Nah, jadi terbukti bahwa pemetaan S vektor AB itu adalah suatu isometri karena setiap isometri adalah kolineasi, maka dengan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa translasi itu merupakan suatu kolineasi. Nah, dari langkah A juga terbukti bahwa PH itu sejajar dengan P aksen H aksen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa translasi ini mempertahankan arah garis sehingga translasi itu juga suatu isometri. Eh, Selanjutnya di sini itu ada translasi disajikan secara aljabar. Nah, misal diketahui titik A, X, Y, dan suatu translasi S sedemikian hingga SA itu sama dengan A aksen, di mana A aksen ini kan X aksen, Y aksen. Nah, jika X aksen min X itu kan hasilnya A, dan Y aksen min Y itu hasilnya B, maka seperti ini gambarnya. Jadi ini X, Y, dan ini A aksen di mana X aksen, Y aksen. Nah, jadi dari gambar ini dan dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa X aksen itu merupakan hasil penjumlahan dari X tambah A dan Y aksen itu Y ditambah B. Atau dapat ditulis seperti ini. Eh, nah, dari bentuk yang ini itu ternyata dalam menentukan translasi S adalah pasangan bilangan AB dan sebaliknya untuk tiap pasang bilangan AB ada tepat satu translasi S. Dengan demikian S itu merupakan S itu sama dengan AB. Misal ada A, X, Y, titik A, X, Y, dan suatu translasi S1 sama dengan A1, B1, dan S2, A2, B2. Nah, di sini maka S1 kali S2 itu kan X, Y, maka S1 kali S2 kali A, Y sama dengan S1 sama dengan X plus A1, Y plus B1 X plus A1 plus A2 karena dia ditranslasikan A1 dan A2, Y plus B1 plus B2 sama dengan X plus A1 dalam kurung A1 plus A2, Y plus B1 plus B2. Nah, dengan demikian S1 kali S2 itu dapat disajikan dalam bentuk matriks kolom A1 plus A2, B1 plus B2. Selanjutnya yaitu teorema 5.2. Di mana pada teorema ini berbunyi hasil kali dua translasi S AB dengan SCD akan merupakan translasi SPH dengan PH sama dengan AB plus CD. Jadi, eh, untuk pembuktiannya, yang pertama, kita ambil sebarang titik T dalam bidang berlaku. Jadi kan tadi S AB terhadap T itu sama dengan T aksen, dengan T aksen itu sama dengan AB. Ini berdasarkan definisi translasi. Maka S CD terhadap T aksen itu sama dengan T aksen. Dengan T aksen itu sama kayak CD. Nah, itu juga berdasarkan definisi translasi. Nah, selanjutnya berdasarkan langkah satu dan langkah 2 ini kan dikalikan. S CD dikali dengan S AB terhadap T, maka S CD ikut itu terhadap T aksen sama dengan T aksen. Nah, T T aksen itu sama dengan T
T aksen plus T aksen T aksen double aksen sama dengan AB plus CD itu sama dengan VI. Nah, ini berdasarkan premis tambahan dan langkah 1, 2. Jadi, eh, SCD kali SAB itu merupakan translasi lagi dengan vektor geser PI sama dengan AB plus CD. Nah, selanjutnya teorema 5.3. Peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Maksudnya gimana? Nah, di sini akan dibuktikan diketahui titik P dan suatu translasi SAB. Nah, di sini itu menggunakan pembuktian eh, diandaikan. Yang pertama, andaikan peta P itu tidak tunggal. Jadi ada P aksen dan PP aksen ini premis. Nah, SAB terhadap P itu kan P aksen. Dengan PP aksen itu sama dengan AB dan PP aksen itu sesuai dengan AB berdasarkan definisi translasi. Maka karena di premisnya ini kan ada P aksen dan PP aksen, maka S terhadap ya pemetaan S vektor AB terhadap P itu maka PP aksen double aksen dengan P P double aksen sama dengan AB dan P double aksen itu sejajar dengan AB. Itu juga berdasarkan dengan definisi translasi. Nah, karena di sini itu P P aksennya sama dengan AB dan double aksennya sama dengan AB dan sama-sama juga sejajar dengan AB, maka P aksen itu sama dengan P double aksen. Nah, ini akibat dari langkah 2 dan 3. Jadi, peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.